Halo penonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan terkait video hasil wawancara kami kepada penjual minuman Momo. Sebelum itu, mungkin kita kenalan dulu ya. Tapi kok gelap ya? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkatnya lah, walaupun dalam kondisi seperti ini, kami masih bisa menyelesaikan video ini hingga selesai. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 8 terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Reza Wiyandika. Selanjutnya ada Helni Yanti Pararak, Devi Fitriati, dan Heri Suryadi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil wawancara kami kepada salah satu penjual minuman di Samarinda dan menghitung keuntungan maksimal dari data yang didapat menggunakan metode simplex. Demikian video ini kami buat untuk memenuhi tugas program linier yang diampu oleh Bapak Petrus Pendianto, SPD, MPD. Oke, langsung saja kita ke videonya ya guys. Jadi di sini kami dari Pendidikan Matematika, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mewawancarai beberapa harga penjualan Momo ini, Mbak. Jadi kami ingin mewawancarai Mbak harga modal dan harga penjualan. Kami berhitung keuntungan maksimal. Mungkin akan diwawancarai. Harga modal untuk yang original itu apa berapa? yang modal awalnya per tabung itu 5.500. Kalau jumbonya 9.000. Kalau yang toppingnya berapa? Kalau toppingnya itu 2.000. Jadi kalau misalnya per cup Kalau per gram ini modalnya berarti kalau per gram 5.500 sama-sama seluruhnya 2.000 jadi 7.500. Kalau yang jumbonya 9.500 tambah 2.000 jadi 11.500. satu harinya Mbak Kalau tergantung, kalau ramai bisa 50-an, kalau sedikit bisa 30-an. terus modal awalnya itu berapa Mbak per hari? Secara keseluruhan kalau keseluruhan untuk original atau untuk semua sama-sama rata-rata. Kalau original berarti bisa, kan itu tergantung suhu sama gelasnya aja kan. Kalau gelas itu kan tergantung juga. Kalau gelas itu kalau seperti ini berkisar 50 ya. Kalau susunya itu satu kotaknya itu 180. Jadi modal awal untuk yang original itu 230. 180 tambah 50 jadi 230. Yang boba Kalau bobanya itu kan mereka jualnya per pak. Itu per paknya kalau nggak salah 35.000. Itu bisa dipakai satu paketnya bisa 1 hari. ya. Ya,
Ya, mungkin terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan model matematika sesuai dengan wawancara sebelumnya. Nah, di sini kami telah menetapkan variabel keputusan, yaitu X1 sebagai susu momo original jumbo, X2 sebagai susu momo original medium, X3 sebagai susu momo original dengan topping bubble jumbo, X4 sebagai susu momo original dan topping bubble medium. Nah, pada wawancara disebutkan bahwa per hari susu momo original dan original topping terjual paling banyak 50 pieces. Nah, untuk harga awal ini maksudnya modal. Nah, untuk modal original jumbo sebesar 9.500. Untuk original medium sebesar Rp5.500. Untuk original bubble jumbo modalnya 11.500. Untuk original bubble medium modalnya 7.500 dengan batasan tidak lebih dari Rp265.000. Nah, pada masing-masing jenis minuman ini terdapat keuntungan. Untuk keuntungan original jumbo dan original medium, keuntungannya sebesar Rp500. Untuk momo bubble jumbo dan momo bubble medium, keuntungannya Rp1.500. Nah, dari keterangan di atas dapat kita tuliskan model matematikanya, yaitu yang pertama kita dapat dari harga awal 9.500 X1 ditambah 5.500 X2 ditambah 11.500 X3 ditambah 7.500 X4 kurang dari atau sama dengan 265.000. Nah, ini kita bisa bagi dengan 500 menjadi 19 dikali X1 ditambah 11 dikali X2 ditambah 23 dikali X3 ditambah 15 dikali X4 kurang dari sama dengan 530. Yang kedua, kita dapat dari banyaknya pieces. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 50. Di mana X1, X2, X3, X4 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dengan fungsi batasan, di sini kita dapatkan dari keuntungannya, yaitu 500 X1 ditambah 500 X2 ditambah 1.500 X3 ditambah 1.500 X4. Nah, di sini pertanyaan yang kami ajukan yaitu berapa keuntungan maksimal dari penjualan jenis minuman susu momo original jumbo medium maupun original topping. Ya, setelah kita mendapatkan model matematika tadi, kita akan membuat tabel awal simplexnya. Kita akan membuat tabel metode simplexnya seperti ini. Nah, kita buat dengan isi variabel dasar, tujuan, CJ, variabel X1 hingga X4 dan S1, S2. Nah, setelah kita buat, kita masukkan datanya. Tadi seperti ini. Satu tadi yaitu nilai tadi yang kita sudah permisalkan dengan variabel keputusan 19 hingga seterusnya. Setelah kita membuat tabel seperti ini, kita buat tabel lagi untuk menentukan kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, kita akan menentukan dari tabel itu kolom kunci dan baris kuncinya. Apa sih kolom kunci dan baris kunci itu? Nah, jadi kolom kunci yaitu suatu kolom yang mengandung nilai CJ dikurang ZJ yang paling positif.
Sedangkan baris kunci yaitu baris yang memiliki rasio positif paling kecil. Nah, dari sini kita lihat nilai CJ dikurang ZJ yang paling positif yang paling besar itu yang mana? Di sini karena kita menghitung keuntungan maksimum, maka yang kita cari yaitu nilai positif yang paling besar. Nah, jika kita mencari keuntungan minimum, maka kita akan mencari nilai negatif. Nilai negatif yang paling kecil. Nah, jadi di sini kita peroleh karena ada 2, X3, dan X4, kita akan mengambil X4 sebagai kolom kunci. Nah, kolom kuncinya itu X4 karena terbesar 1500 ini kan. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Apa tadi baris kunci? Baris kunci itu baris yang memiliki rasio positif paling kecil. Nah, di sini kita akan cari antara baris S1 dan S2 yang memiliki rasio paling kecil. Caranya bagaimana? Kita buat tabel lagi dengan ada rasio kuantitas. Nah, rasio kuantitas ini kita peroleh dari nilai CJ ini kita bagi dengan kolom kunci. Begitupun S2. Nanti akan menghasilkan nilai. Di sini saya sudah menghasilkan 530 dibagi 15 yaitu 35,33. Sedangkan 50 dibagi 1 sama dengan 50. Seperti definisi tadi, baris kunci itu baris yang memiliki rasio positif paling kecil. Di sini kita dapat lihat rasio kuantitasnya yang paling kecil yaitu terdapat pada S1. Sehingga baris kuncinya yaitu S1 dan kolom kuncinya yaitu variabel X4, kolom keempat. Nah, setelah kita mendapatkan baris kunci dan kolom kunci, kita akan membuat tabel lagi, di mana kita ubah variabel dasarnya, yaitu S1 tadi kita ubah menjadi X4. Sedangkan S2 tadi di sini merupakan S2 yaitu baris lama, kita akan berubah menjadi baris baru. Di sini baris baru yaitu X4 tadi kita peroleh dari baris lama kita bagi dengan kolom kuncinya, yaitu 530 dibagi 15, 19 per 15, 11 per 15, hingga seterusnya. Dan bagaimana untuk mencari S2-nya? Untuk mencari S2-nya, yaitu baris baru pada S2 ini, kita bisa, yaitu baris lama ini, kita kurangkan dengan rasio kunci. Nah, dari mana sih rasio kunci itu? Rasio kunci kita peroleh dari ini, kolom kunci ini, 1 per 15. Ini kita bagi nih. Lalu kita kalikan dengan baris lama yang ini. Jadi ini, baris lama S2 ini kita kurangkan dengan rasio kunci. Lalu rasio kunci dikali dengan baris lama S1. Nah, kita bisa mengilustrasikan seperti ini. Baris 2 akan berubah menjadi seperti ini. Jadi baris lamanya tadi yaitu 050 111101 dan rasio kuncinya itu 1 per 15. Lalu baris lama yang satunya yaitu 0 530 19 11 23 15 1 dan 0. Nah, maka akan diperoleh hasil baris barunya. Baris baru untuk S2 yaitu 0, 220 per 15, negatif 4 per 15, 4 per 15, negatif 8 per 15, 0, negatif 1 per 15, dan 1. Kita masukkan, kita input nilai baru ini, nilai yang kita peroleh ini ke buat tabel yang baru lagi. Nah, dengan isi variabel dasar X4 dan S2-nya. Maka hasilnya seperti ini. Tujuannya 1500 pada variabel X4 tujuannya 1500, CJ-nya 530 per 15, X1 9 per 15, X2 11 per 15, X3 23 per 15, X4 1 per 1, S1 1 per 15, dan S2 itu 0. Begitupun dengan S2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai CJ dan CJ dikurang ZJ. Bagaimana untuk mencari nilai CJ dan CJ dikurang ZJ? Nah, untuk mencari nilai CJ sendiri, kita bisa mengalihkan antara CJ ini dengan tujuan. Nilai CJ ini dengan tujuan. Kita kalikan. Jadi 530 per 15 dikali 1500.
Selanjutnya 19 per 15 dikali 1500, 11 per 15 dikali 1500, hingga seterusnya. Maka kan menghasilkan nilai 530 per 15 kali 1500 menghasilkan nilai 53.000, 1900, 1100, 2300, hingga seterusnya. Seperti itu tadi langkahnya, kita kalikan. Ya, sempat ya. Ya, setelah kita mendapatkan nilai CJ, kita akan menghitung nilai CJ dikurang ZJ. Tinggal kita kurangkan. 500 dikurang 1900, maka hasilnya negatif 1400. Yang kedua, 500 dikurang 1100, hasilnya negatif 600. Yang ketiga, 1500 dikurang 2300, hasilnya negatif 800. Keempat, 1500 dikurang 1500, hasilnya 0. Kelima, 0 dikurang 100, negatif 100. Dan yang terakhir, 0 dikurang 0, yaitu 0. Nah, dari hasil CJ dikurang ZJ ini, kita dapat simpulkan. Jika dia masih bernilai negatif semua, maka kita stop, kita hentikan literasi tabel ini. Tapi namun apabila masih ada yang bernilai positif, maka kita akan menghitung ulang hingga akhir dari CJ dikurang ZJ ini yaitu bernilai positif. Nah, maka karena kebetulan di sini nilai sudah negatif semua, maka literasi kita stop. Kita bisa simpulkan dari hasil ini, maka keuntungan maksimumnya yaitu 530 per 15. Nah, kita bisa simpulkan sehingga pedagang susu Momo tersebut harus menjual sebanyak 530 per 15 atau 35,33 dibulatkan menjadi 30, kita bulatkan menjadi 35 dalam bentuk pak. Nah, jadi penjual Momo tersebut harus menjual 35 pak Momo berukuran jumbo dan dengan topping bubble. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimum per harinya. Nah, dalam fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 500x1 ditambah 500x2 tambah 1500x3 ditambah 1500x4. Di sini kita bisa dapat keuntungan maksimumnya per hari bagaimana. Tinggal kita substitusikan nilai 35 ini ke dalam setiap variabel tersebut. Dan kita lihat hasil yang paling besar. Kita substitusikan 35 dikali 500, maka hasilnya akan 17.500. Sedangkan 35 dikali 1.500, maka hasilnya 52.500. Maka kita peroleh keuntungan maksimum pedagang Momo dengan rasa jumbo dengan topping bubble. Nah, itu yaitu 52.500 rupiah per hari. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan maksimumnya. Nah, jadi sangat mudah bukan? Matematika ini kita bisa menghitung berapa sih keuntungan maksimum penjual tersebut. Nah, dengan menggunakan metode simplex ini. Ya, mungkin cukup sekian video kita pada kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup sampai di sini ya. Sampai jumpa. Sehingga keuntungan maksimum yaitu Rp52.500.